dan macam-macam. Waqad tamassaka al-Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ma jaa fi hadhihi al-ayat inda talabi al-matar min Rabbi azza wa jalla faqad ruya al-Syafi'i an Umar radhiyallahu anhu kharaja yastasqi bin nas wa lam yazid ala istighfar hatta raja faqil lahu ma sami'na ka istaqaita qala talabtu wais bimajadihi sama allati yanzil biha al-qatar summa qara istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil sama alaikum midrara. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempraktikkan istighfar, hanya istighfar, walam yazid al-istighfar, hanya istighfar saja, tidak menambah lagi bacaannya. Makanya nanti kalau susah turun hujan, misalnya kemarau, ada nanti salat istisqa, itu bacaan zikirnya hanya istighfar yang paling banyak, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang di antara penyebab turunnya hujan yang Allah tunjukkan adalah dengan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Khusus tentang rizki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man aktsara al-istighfara ja'alallahu lahu min hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Rawahu Ahmad fil Musnad. Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar, Allah akan menjadikan baginya mempunyai kebingungannya akan diganti dengan kegembiraan. Wa min kulli dhiqin makhraja, kesempitannya, masalahnya nanti ada jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Terutama di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa dengan memperbanyak istighfar akan mendatangkan rezeki dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Istighfar yang kedua manfaatnya adalah memudahkan datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, istighfar disebut sababun lidukhulil jannah. Istighfar adalah salah satu penyebab yang mengantar kita untuk memasuki surga. Misdaqu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis Aus bin Ibnu Shaddad, sayyidul istighfar ay yaqulal 'abd Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Ini macam-macam bacaan istighfar yang disebut ini disebut sayyidul istighfar. Istighfar yang sayyid yang teragung, yang tertinggi. Jadi nanti ada ininya. Ada bacaan-bacaan istighfar, bagaimana kita mengucapkan istighfar. Yang dijelaskan di sini bukan menjelaskan bacaan istighfar ini. Man qalaha fi nahar muqinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya dakhala al-jannah. Siapa yang membaca istighfar yang disebut ini sayyidul istighfar ini waktu siang, kemudian meninggal dunia di siang itu sebelum sore hari, dakhala al-jannah, akan masuk surga. Wa man qalaha min al-lail wa huwa muqinun biha famata qabla yusbih fa huwa min al-jannah. Kalau dibaca malam hari dengan keyakinan wa huwa muqinun biha, kemudian meninggal sebelum memasuki pagi hari, maka fa huwa min ahli al-jannah, nanti akan dimasukkan surga. Rawahu al-Bukhari. Ini disebut sayyidul istighfar intinya, tapi istighfar adalah sababun lidukhulil jannah, sebab untuk memudahkan kita masuk surga. Ini yang ketiga. Jadi yang pertama melaksanakan perintah Allah, yang kedua akan dimudahkan jalannya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga akan dimasukkan surga nanti di akhirat. Yang keempat, al-istighfar sababun fi maghfiratidzunub
wa muhayyil khataya wa muhawwil khataya. Istighfar sebab diampuni dosa-dosa dan dihapuskan kesalahan-kesalahan. Qala Qatadah rahimahullah, innal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawaikum, amma da'ukum fadhunub wa amma dawaukum falistighfar. Qatadah rahimahullah berkata, Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada kita, memberikan petunjuk, menerangkan bagi kita punya penyakit, dan juga Al-Quran menunjukkan obatnya. Amma dawaukum, adapun penyakit kita, kata Al-Quran, seperti yang dikatakan Qatadah rahimahullah, penyakit bagi kita adalah dosa, fadzunub. Amma dawaukum fadzunub, penyakit kita adalah dosa. Wa amma dawaukum falistighfar, dan obatnya adalah istighfar. Fahuwa sababun limaghfirati dzunub wa muhwil khataya wa takfiris sayyi'at. Maka istighfar ini adalah penyebab diampuni dosa, dihapusnya kesalahan-kesalahan, dan ditutupinya as-sayyi'at, keburukan-keburukan. Ini yang keempat, manfaatnya istighfar untuk mengampuni dosa dan untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan. Allah berfirman di Al-Quran untuk menguatkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi ada ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 135, ada fastaghfaru lidzunubihim. Ini sebagian sifat dari orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu bukan orang yang tidak bersalah, tapi orang bertakwa adalah orang yang kalau bersalah cepat ingat Allah, Subhanahu wa taala. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, atau zalim ke dirinya, dzakurullah, cepat ingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian fastaghfaru lidzunubihim, kemudian segera minta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan tidak mungkin ada orang yang tidak punya dosa. Semuanya berdosa. Tidak mungkin ada orang yang tidak punya kesalahan, pasti punya kesalahan. Tapi cirinya orang yang bertakwa kalau melakukan kesalahan itu cepat ingat pada Allah. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi setelah ingat nanti pada Allah, maka segera beristighfar, fastaghfaru lidzunubihim. Sebab kalau ada orang yang hanya ingat dosa saja tapi tidak beristighfar, tidak bangkit taat, itu namanya alamatul khidah istilahnya. Itu cirinya orang yang tertipu. Jadi orang yang hanya ingat dosanya saja kemudian tidak bangkit beristighfar, tidak bangkit ke taat, itu namanya tandanya orang yang tertipu. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat adalah diampuni dosa. Kemudian yang kelima dari istighfar, manfaatnya adalah al-istighfar yadfa'ul 'uqubata wal 'adab qabla wuqu'iha. Istighfar akan menolak bencana-bencana sebelum kejadiannya. Jadi istilahnya tolak balak bahasa kita. Allah berfirman di Al-Quran di surat Al-Anfal ayat 33, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka sementara engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengadab mereka sedang mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari mengomentari ayat ini, qala lana amanani minal adab dhahaba hidahuma wa huwa qaulur rasul fina. Kita memiliki dua jaminan keamanan dari adab Allah, dari bencana-bencana mara bahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya sudah tidak ada, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena wafat. Wa baqiya istighfar mana, dan tinggal satu jaminan keamanan dari bencana-bencana Allah Subhanahu wa taala, adab Allah Subhanahu wa taala, yaitu tinggal istighfar. Wa baqiya istighfar ma'ana,
Fa in dhahaba halakna. Kalau istighfar tidak ada, kita ini bisa celaka. Fal istighfar amanun min Allah li ibadihi. Istighfar adalah jaminan pengamanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Jadi kalau banyak baca istighfar, insya Allah kita akan diselamatkan dari bencana-bencana, dari mara bahaya. Banyakkan istighfar. Istighfar. Banyak kejadian-kejadian yang diceritakan di kitab ini. Ada waktu suatu ketika ada gempa di Pakistan, disebut di kitab ini itu. Rumahnya orang pada roboh semuanya. Tapi ada orang yang rumahnya roboh, orangnya selamat. Ternyata ditanya, kenapa selamat? Ya, salah satunya adalah ingat pada perintah istighfar ini. Baca istighfar, ternyata diselamatkan. Yang ada di atasnya kemudian tidak termasuk yang roboh di rumahnya itu. Atapnya yang ada di atas orang itu yang baca istighfar tidak termasuk yang dirobohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat dia dengan baca istighfar itu. Jadi dengan jalan baca istighfar memang jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kemudian yang terakhir pada kesempatan malam ini, istighfar juga sababun li raf'id darajat ba'dal maut. Istighfar adalah salah satu jalan penyebab untuk diangkatnya derajat setelah kita mati nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yarfa' darajatal 'abdi fil jannati fayaqul ya rabbi anna li hadza fayaqul bi istighfari waladika laka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Abu Hurairah siapa ini? Abu Hurairah adalah sahabat, ya, sahabat. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar namanya. Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah ini adalah julukan Abu Hurairah. Hurairah itu adalah kucing kecil lagi, bukan hanya kucing kecil, kucing letik. Nuku mincir dah. Hurairah namanya itu. Kucing itu ada dua. Ada kucing yang bahasa Arabnya kitun. Ada boneka namanya apa itu? Hello Kitty. Hello Kitty ya. Kitun bahasa Arabnya. Kalau kitun itu adalah kucing yang jinak, yang ada di rumahan tuh, yang ada di rumah-rumah, yang peliharaan tuh, itu kitun bahasanya. Kitun. Jadi kalau kitun tuh yang kucing yang sering dimain-mainkan tuh, ku Hilal sareng ku Safik tuh, si Hayan tuh. Si Hayan dah. Itu namanya kitun. Kalau ada bahasa Arabnya kucing yang lain namanya hirun. Kalau hirun itu kucing yang liar, mutaya miarana teh. Nah, itu hirun namanya. Nah, di mana baik itu teh? Tayar miarana. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu tadinya menyelamatkan kucing yang kehujanan, tidak melihara, diambil dia, kasihan. Maka kemudian oleh Nabi Muhammad SAW, karena Abu Hurairah ini nanti kucingnya dibawa kemana-mana. Kalau menggembala kambing dibawa, ya, kemana dibawa, di mana ke bawah, terus dibawa kemana-mana itu kucingnya itu. Maka oleh Nabi nanti dipastikan julukan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Artinya orang yang senang kucing, maksudnya bukan bapaknya kucing. Orang yang senang kucing, Abu Hurairah itu. Tuh. Itu ceritanya sedikit Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini nanti kita harus tahu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini diantara sahabat yang paling banyak menghafalkan hadis, meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4.000 sampai 6.000-an hadis. Padahal bersama Nabi hanya sebentar, kira-kira 4 tahunan. Jadi dalam masa 4 tahunan itu sampai 4.000 sampai 6.000-an hadis beliau hafal itu. Gitu. Menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarfa' darajatan 'abdi fil jannah." Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah akan mengangkat derajatnya hamba di surga. Fayaqulu ya rabbi anna li hadza. Kemudian berkata,
orang yang diangkat derajat di surga ini. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhanku, dari mana derajat yang setinggi ini bagi saya? Fayaqulu bistighfari waladika laka. Ini karena diistighfarkan oleh anakmu. Nah, ini manfaatnya Rabbighfirli, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Awas, ini jangan dianggap ini doanya anak TK. Ini doanya kita semua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ada anak rajin membaca ini, maka nanti orang tuanya akan diangkat derajatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik untuk rajin. Jangan lupa membaca doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini saja diantara manfaatnya dari istighfar. Kita lanjutkan kapan-kapan karena masih ada beberapa lagi. Karena sempitnya waktu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan penting kita tiap waktu, tiap kapan saja banyak beristighfar. Terutama ditunjukkan waktu yang paling bagus untuk beristighfar adalah, nanti ada waktu yang paling bagus. Di antara waktu yang paling bagus adalah waktu-waktu sahur. Jadi kalau kita baru bangun tidur tuh, itu perbanyak bacaan istighfar. Udah, bisa melupakan yang lain, bisa tidak apa-apa. Jadi yang lain nomor berapa gitu. Istighfar yang diutamakan maksudnya. Yang ngaji kayak bisa gitu, tahajud bisa, tapi yang paling penting dalam Al-Qur'an itu memang disebutkan wal mustaghfirina bil ashar, nanti orang yang rajin istighfar pada waktu-waktu sahur. Jadi pikir utama gitu waktu sahur itu. Nanti ada waktu-waktu yang paling baik juga baca istighfar ini, tapi yang paling penting itu baca istighfar waktu sahur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengantar kita ke derajat yang paling tinggi di surga, dan anak-anak kita mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rajin baca istighfar ini. Amin ya rabbal alamin. Nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.